Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dimanapun dan kapanpun. Perkenalkan, saya Randi, dosen Strata S1, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menunjukkan penilaian diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yakni sosiologi, dalam riwayat mengajar saya yaitu sosiologi politik, sosiologi komunikasi, pengantar ilmu politik, sosiologi industri, perubahan sosial, gerakan sosial, ketenagakerjaan, isu-isu globalisasi, dan sosiologi konflik, kemudian manajemen konflik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen konflik. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah manajemen konflik, yaitu dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, Delivery, penyampaian materi dengan melalui buku ajar, PowerPoint, video, dan Learning Management System atau LMS, e-learning Universitas Sriwijaya. Kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok dengan tujuan untuk agar menghidupkan suasana kelas, terjadi interaksi antara mahasiswa, di mana mahasiswa diminta untuk mengkaji isu terkait dengan konflik dan dikaitkan dengan mata kuliah manajemen konflik. Ketiga, yaitu penggunaan Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Tujuan dari penggunaan LMS adalah untuk mendokumentasikan setiap kegiatan perkuliahan, baik UTS, tugas, maupun UAS. Kemudian yang ketiga yaitu assessment. Assessment ini dengan penilaian evaluasi dapat melalui e-learning Universitas Sriwijaya. Deskripsi kuliah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah manajemen konflik. Mata kuliah manajemen konflik merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Secara rinci akan dirangkum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang pertama, identitas dan deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL program studi. Ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Dan yang keenam, sistem penilaian. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah manajemen konflik. 1. Mampu menjelaskan konsep-konsep yang ada di dalam manajemen konflik. 2. Menguasai konsep teoritis, merancang dan melaksanakan riset terkait dengan manajemen konflik dalam sosiologi. Ketiga, mampu memiliki kepekaan terhadap isu fenomena sosial. Keempat, mampu melaksanakan analisis dinamika konflik di masyarakat dengan pendekatan manajemen konflik. Kelima, mampu melakukan kajian terhadap konflik dengan pendekatan manajemen konflik. Keenam, memiliki tanggung jawab dan etika profesional. Ketujuh, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kedelapan, mampu mengkaji ilmu pengetahuan di bidang manajemen konflik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mampu mengkaji konflik, melakukan resolusi konflik, melakukan manajemen konflik, dan merancang penelitian dalam bidang manajemen konflik secara mandiri, bermutu, terukur, dan orisinilitas, serta mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. CPL sub CPMK. Sub CPMK 1 mampu menjelaskan pengetahuan tentang definisi dan ruang lingkup manajemen konflik. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan fenomena konflik, isu-isu dan jenis konflik, kemudian pengaruh konflik. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan asumsi dan proses konflik. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan manajemen konflik. Sub CPMK 5 mampu mengidentifikasi alat bantu analisis konflik. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan resolusi konflik. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan strategi mengelola konflik. Sub CPMK 8
mampu mengidentifikasi tindakan mengelola konflik. Sub CPNK 9 mampu memberikan contoh kasus konflik agama, konflik sosial, serta kasus konflik antar etnik. Sub CPNK 10 mampu menjelaskan resolusi konflik hubungan industri. Sub CPNK 11 mampu menjelaskan kekerasan dan perdamaian. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen konflik. Mata kuliah manajemen konflik ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar dapat mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar dan analisis isu-isu konflik dalam manajemen konflik, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman dan bekal konsep-konsep dasar manajemen konflik. Materi pembelajaran: 1. Definisi dan ruang lingkup. 2. Fenomena konflik, isu-isu dan jenis konflik, pengaruh konflik. 3. Asumsi dan proses konflik. 4. Manajemen konflik. 5. Alat bantu analisis konflik. 6. Resolusi konflik. 7. Strategi mengelola konflik dan tindakan mengelola konflik. 8. Contoh kasus konflik agama, konflik sosial, kasus konflik antar etnik. 9. Resolusi konflik hubungan industri. 10. Kekerasan dan perdamaian. Dalam materi pembelajaran kali ini, pertemuan ke-7, saya akan menyampaikan materi terkait dengan alat bantu analisis konflik. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar ya. Sehat semua ya. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada. Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti antusias teman-teman di dalam mata kuliah ini baik ya. Kali ini kita akan membahas alat bantu analisis konflik ya. Ini ada di dalam buku ajar kita ya, buku manajemen konflik. Silakan dilihat juga ya. Di sana ada alat bantu analisis konflik. Tapi Bapak akan menjelaskan ya, biar lebih masuk materinya ke diri kalian atau kesampaikan materi-materi terkait dengan alat bantu analisis konflik ini. Oke, ya pada dasarnya analisis konflik ini untuk apa ya, mengkaji ya, untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik yang ada di dalam masyarakat ya. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Nah, jadi alat analisis ini penting untuk seorang sosiologi ya, di dalam memahami konflik ya. Tujuannya apa? Ya tadi, untuk mengembangkan strategi dan tindakan. Oke? Nah, ini adalah tujuannya ya. Salah satu tujuan yaitu untuk membantu para pemangku kepentingan ya, mempertimbangkan kembali perspektif mereka, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab konflik ya. Jadi ada faktor-faktor penyebab konflik. Nah, itu kita identifikasi juga. Jadi sebelum kita ke lapangan atau menganalisis sebuah konflik dengan alat bantu analisis konflik, ya kita tahu terlebih dahulu ya siapa yang berkonflik dan apa yang menyebabkan mereka berkonflik. Nah, itu kita harus pahami ya. Di samping nanti akan ada temuan-temuan baru ya, temuan-temuan baru setelah menggunakan alat analisis bantu konflik ya. Nah, ini adik-adik adalah alat bantu analisis konflik ya. Sudah pernah lihat belum? Belum. Terbayang nggak kalian akan menggunakan alat ini? Terbayang ya, insya Allah siapa tahu nanti kalian ya bekerja di instansi ya sebagai analis ya, terutama terkait dengan konflik. Nah, ini ada penahapan konflik, kemudian ada urutan konflik, pemetaan konflik,
segitiga SPK, analogi bawang bombay, kemudian ada pohon konflik, ada analisis kekuatan konflik, ada analisis kekuatan konflik, analogi pilar, ya, dan ada juga piramida. Dan kedua belah pihak ini sudah mulai menyadari bahwa sepertinya ada konflik, yaitu ada masalah. Dan titik krisisnya itu di mana? Di sini, ya, yaitu konflik. Ya, itu klimaks, itu terjadi konflik yang cukup berat, ya. Dan untuk penyelesaiannya butuh apa ya? Butuh tadi ya, mungkin analisis bantu konflik, gitu kan. Nah, setelah itu ada masa akibat, ya, atau dampak daripada konflik tersebut, ya. Akibatnya apa? Bisa jadi, ya, kedua belah pihak menyelesaikan konflik, ya. Bisa jadi juga kekerasan yang muncul, ya. Bisa jadi mereka bekerja sama, gitu kan. Dan ada pasca konflik. Nah, pasca konflik ini ya tadi, ya, apakah dengan selesainya konflik mereka masih berkomunikasi atau masih berhubungan, ya. Misalnya ya pacar, ya, cewekan kayak gitu kan, tiba-tiba ada konfrontasi mulai muncul, gitu kan. Kemudian ada konflik mulai, ya, akhirnya putus, kayak gitu kan, putus, dan akibatnya apa? Tidak ada komunikasi, ya, tidak ada hubungan lagi, dan pascanya apa? Ya, putus hubungan, galau, kayak gitu kan, sedih, ya. Oke, seperti itu, ya. Konflik ini untuk melihat juga sejarah konflik, ya. Jadi ada sejarah di dalam sebuah konflik itu akan dilihat juga, dan bagaimana kita juga akan memahami konflik itu berdasarkan kejadian dan waktu, ya. Mungkin di tahun pertama konfliknya itu tidak terlalu muncul ke permukaan kayak gitu, tapi di tahun kedua mulai muncul ke permukaan sehingga banyak sekali demonstrasi dan sebagainya, seperti itu. Nah, tujuannya apa, ya? Untuk memahami, ya, memahami pandangan orang-orang yang terlibat di dalam konflik, ya enggak? Untuk memahami, karena di setiap part itu akan berbeda-beda. Mungkin si A akan bercerita apa, kemudian si B akan bercerita lain, gitu. Jadi itu harus dilihat seperti itu, ya. Dan selanjutnya ini adalah pemetaan konflik. Nah, pemetaan konflik ini adik-adik cukup penting, ya, untuk anak-anak sosiologi, ya, terutama yang akan terjun, mungkin akan meneliti terkait dengan konflik, ya. Nah, di dalam pemetaan konflik ini akan kita lihat ada beberapa aktor, ya. Ada beberapa aktor, dan di sini ada garis-garis, ya. Di sini ada garis putus-putus, kemudian ada garis zigzag, kemudian ada dua garis, ya, dan kemudian ada garis tapi dia di-cut, ya, dan kemudian ada satu garis, ya. Nah, ini tandanya apa, adik-adik? Kalau seandainya garis zigzag ini menandakan mereka sedang berkonflik, berarti pihak satu dan pihak tiga itu sedang berkonflik, ya. Dan di sini adalah aktor utama, ya. Aktor utama ini yang mempengaruhi keempat aktor, ya, atau empat pihak ini, ya. Tetapi aktor utama ini bisa jadi tidak tahu bahwa pihak satu dan pihak tiga itu sedang berkonflik, ya. Kemudian ada garis tapi di-cut, ya. Ini menandakan bahwa apa? Putus hubungan, tidak ada lagi hubungan yang terjadi atau komunikasi yang terjalin. Dan kemudian satu ini apa? Berarti hubungannya itu dekat, ya, dekat saja, agak dekat itu, tapi tidak terlalu sampai dekat banget kayak gitu kan, dan juga tidak terlalu putus hubungan juga, ya. Dan kalau garis ini adalah menandakan bahwa itu mempengaruhi, jadi aktor utama ini mempengaruhi masing-masing daripada pihak ini, ya. Ini terkait dengan pemetaan konflik, adik-adik. Jadi simbol-simbol ini harus kita
buat di dalam peta analisisnya, ya, alat bantu analisis konfliknya itu kita buat. Dan menurut Simon, ya, Simon Fisek dalam Ismail tahun 2011, adik-adik, untuk menentukan, ya, dipetakan dan untuk melihat kapan dan melihat sudut pandangnya juga, ya, terkait dengan konflik tersebut. Dan kemudian pemetaan ini ya pada dasarnya untuk menempatkan diri dan organisasi di dalam sebuah peta, ya. Jadi dengan adanya peta kita akan mudah melihat, ya, mana aktor yang memang paling banyak pengaruhnya, kemudian hubungan-hubungan di antara mereka juga kita akan lihat seperti itu, ya. Kemudian pemetaan ini bersifat dinamis, adik-adik. Ini mencerminkan suatu keadaan tertentu dalam situasi yang berubah, ya, dan menuntut ke arah tindakan. Jadi setelah adanya analisis, ya, barulah kita bisa menentukan tindakan apa yang harus diambil di dalam menyelesaikan sebuah konflik, ya. Kemudian ada juga aspek-aspek subjektif, ya, aspek-aspek subjektif di dalam analisisnya, ya. Dan ini harus sesuai dengan konflik yang sedang terjadi, ya, di dalam kedua belah pihak seperti itu. Kemudian kita akan lanjut. Nah, ini adalah segitiga SPK, adik-adik. Segitiga SPK ini ada sikap, perilaku, dan konteks. Akan lihat, ya. Kalau sikap, ya, ini adalah respon dari kedua belah pihak yang terkait dengan konflik. Kemudian kalau perilaku yaitu lanjutan dari sikap yang tampak dan secara eksplisit dari sebuah konflik. Jadi setelah adanya sikap, maka akan ada perilaku yang dimunculkan dari konflik tersebut. Bisa jadi perilaku cuek, kemudian membenci dan sebagainya, ya. Bisa jadi juga dengan kekerasan, ya. Kemudian ada dari yaitu konteks. Nah, konteks ini adalah yang melatar belakangi, ya, dan di mana tempat terjadinya konflik tersebut, ya. Nah, mereka SPK ini saling terkaitan, ya. Jadi dari sikap, perilaku, kemudian konteks ini akan terkaitan, ya. Jadi sikap terlebih dahulu, ya, kemudian perilaku apa yang dimunculkan setelah adanya sikap, dan konteksnya seperti apa sih yang melatar belakangi konflik ini apa, kayak gitu. Nah, ini adalah SPK. Nah, ini harus kalian lakukan di dalam analisis konflik, adik-adik, kalau kalian menggunakan alat bantu analisis SPK ini, ya. Kemudian ada analogi bawang bombay. Nah, analogi bawang bombay ini ada posisi, ada kepentingan, dan ada kebutuhan. Jadi ini ya adik-adik. Jadi dengan menggunakan bawang bombay ini kita akan mudah, oh ternyata kepentingan dari kedua belah pihak itu seperti ini, kayak gitu kan. Kemudian kebutuhannya tuh ini, sehingga apa, penyelesaiannya dapat diselesaikan, dapat diakomodasi, kayak gitu kan. Dan pihak yang terlibat pun ini, itu dapat kita lihat, ya. Oke, kemudian kita akan lanjut, ya. Alat bantu analisis konflik pohon konflik, adik-adik. Jadi ada 3 bagian, ya. Yang pertama adalah akar, kedua batang, dan yang ketiga adalah daun dan ranting. Nah, di sini dijelaskan, adik-adik. Akar itu adalah penyebab daripada konflik tersebut. Misalnya apa sebab-sebab di dalam konflik itu? Misalnya apa? Beda pendapat, ya, bisa, ya. Kemudian masalah intinya itu apa? Ini ada di batangnya, ya. Beda pemahaman dan kedua belah pihak ini ya sama-sama tidak mau mengalah, kayak gitu kan. Dan dampaknya apa nantinya? Bisa jadi banyak, ya. Mereka tidak lagi melakukan berkomunikasi, tidak lagi berhubungan, seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita analisis di di beberapa kasus atau isu terkait dengan konflik. Ini adalah analisis bantu
pohon konflik. Oke, kita akan lanjut adik-adik. Nah, kemudian ada analisis kekuatan konflik. Nah, analisis kekuatan konflik ini bisa menggunakan SWOT adik-adik. Jadi kita akan lihat kekuatan dan kelemahan lawan itu di mana. Ya, sebagai penganalisis, oh ternyata si A ini kelemahannya mereka tidak mampu melakukan integrasi, misalnya kayak gitu. Dan kekuatan si B ini misal dia mampu berintegrasi, kemudian dia memiliki sumber-sumber daya yang mendorong mereka, ya, membantu mereka untuk membangun, bisa jadi organisasi mereka atau membangun pribadi mereka, seperti itu, ya. Nah, ini adalah analisis kekuatan konflik. Kemudian, nah, ini adalah analisis kekuatan konflik analogi pilar adik-adik. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan konflik analogi pilar ini adalah tiang-tiang ini adik-adik. Jadi tiang-tiang inilah yang akan menyangga masing-masing konflik tersebut, ya. Sehingga apa? Ya, konflik itu akan susah, ya, untuk dilerai, ya, atau diselesaikan, ya. Nah, kekuatan analogi pilar ini ya intinya adalah identifikasi, ya, elemen-elemen atau kekuatan-kekuatan pilar sebagai penopang sebuah konflik. Misal konflik apa yang terjadi, ya, rempang, ya. Nah, yang menopangnya itu siapa? Pemerintah, ya. Nah, kalau pemerintah sudah ada di sana, ya otomatis pemerintah yang harus menyelesaikan, ya. Tapi kalau pemerintah tidak mau mengalah, ya yang kalah adalah rakyat, seperti itu, ya. Dan yang menopangnya adalah negara, gitu. Bisa jadi juga media yang menopang, ya, sehingga konflik itu susah diselesaikan, seperti itu. Dan kita juga akan melihat juga ada faktor-faktor, ya, yang membuat konflik itu tetap bertahan, ya, seperti itu. Nah, misal ini ketidakberdayaan pemerintah, ya. Kemudian memang sana itu sudah menjadi budaya konflik itu, seperti itu, ya. Itu. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke alat bantu analisis konflik piramida. Nah, ini ada 3 tingkatan adik-adik, ya. Tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3. Tingkatan 1 itu apa? Atas. Gimana? Nah, atas ini adalah aktor yang berada di tingkat atas. Contohnya siapa? Pemuka agama, ya, atau organisasi internasional, pegawai, pemimpin, ya, itu berada di level atas. Kemudian tingkat 2 ini siapa? Yaitu tokoh adat, ya. Kemudian bisa jadi pemimpin juga, dan akademisi. Contohnya kita ini, ya, kita sekarang ini berada di tingkat 2, ya. Dan tingkat 3 itu siapa? Ya, rakyat. Misalnya contoh konflik apa yang bisa dianalisis? Undang-undang Cipta Kerja, ya. Siapa yang berada di tingkat atas? Pemerintah. Di tingkat tengah siapa? Mahasiswa kita, ya. Dan di bawah siapa? Masyarakat, para buruh, kayak gitu, yang memperjuangkan nasib mereka, seperti itu. Nah, ini adalah alat bantu analisis piramida, ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh satu adik, yaitu konflik di Papua, kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini adalah salah satu contoh, dan ini bisa dianalisis dengan alat bantu apa nih? Bisa dianalisis dengan analisis pohon konflik, Pak. Bisa dianalisis dengan analisis pohon konflik, ya. Ya, baik, itu adik-adik terkait dengan alat bantu analisis. Jadi ada berapa? 9 alat bantu analisis konflik. Oke, sekarang ada pertanyaan? Oke, yang depan aja dulu, ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau nanya, bagaimana sih cara memilih alat analisis konflik yang tepat? Oke. Baik, bagaimana cara memilih alat bantu analisis konflik yang tepat? Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, kita harus mengetahui dulu konfliknya, jenis konfliknya. Apakah ini konflik agama,
apakah ini konflik politik, apakah ini konflik kepentingan apa ya, harus kita lihat terlebih dahulu ya. Nanti baru kita menyesuaikan menggunakan alat bantu analisis apa yang sesuai dengan konflik ini ya. Untuk menyelesaikan konflik ini analisis apa yang sesuai. Nah, itu harus kita lakukan sebelum kita menggunakan analisis bantu konfliknya ya. Oke, kemudian ada paham? Paham, oke. Baik adik-adik, kita akan lanjut membentuk kelompok ya, untuk kita melihat isu apa saja yang ada saat ini, dan kita akan analisis dengan analisis konflik ini. Tadi sudah dibentuk kelompok, silakan dicari isu konfliknya apa, dan kalian analisis berdasarkan alat bantu analisis konflik, dan kita sudah menentukan ya. Oke. Sudah baik, sekarang kita akan mendengarkan isu konflik dari masing-masing kelompok ya. Oke, sekarang kelompok pertama nih. Oke, di sini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengambil analisis alat bantu konflik, yaitu segitiga SPK, dengan kasus konflik yang kami ambil adalah child free. Jadi di sini kami mengambil konflik dari keluarga yang menentang child free dan salah satu anggota keluarga yang ingin melakukan child free. Nah, berdasarkan segitiga SPK, konflik child free dapat terjadi karena adanya perbedaan tujuan, yaitu tadi adanya perbedaan antara keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk melakukan child free, sedangkan anggota keluarganya ingin melakukan child free. Dan itu tentu saja bertentangan, Pak, karena anggota keluarga pasti memiliki pemikiran yang masih tradisional, sedangkan anggota keluarganya mungkin sudah dipengaruhi oleh pemikiran kebarat-baratan begitu. Nah, untuk analisis perilaku, individu atau pasangan child free memiliki tujuan untuk hidup bahagia atau bebas tanpa adanya tanggung jawab membesarkan anak. Sedangkan orang-orang di sekitar, terutama keluarganya sendiri itu memiliki tujuan untuk memiliki cucu atau penerus dari keluarganya, begitu Pak. Dan yang terakhir adalah konteks dari konflik child free sendiri, yaitu perbedaan tujuan ini dapat menimbulkan konflik tentunya karena sudah ada perbedaan dari awal antara keluarga dan anggota keluarga yang ingin melakukan child free. Tentu ketika ada konflik, adanya perdebatan atau bahkan perpecahan keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ini membahas konflik tentang pembangunan bandara di Majalengka, yang dimana kami menggunakan alat bantu konflik piramida. Dan di alat bantu konflik piramida ini sudah dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama tingkat atas, yaitu pemerintah yang mengatur pembangunan di Majalengka tersebut. Yang kedua ada tingkat tengah, yaitu pemerintah provinsi. Dan yang ketiga itu ada masyarakat dan desa Sukamulya. Nah, latar belakang masalah konflik ini karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat Sukamulya yang bermata pencarian petani. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebelumnya maaf, saya kurang setuju jika tingkatan kedua itu adalah pemerintah juga. Karena kan tadi pemerintah sudah dibilang di tingkat yang pertama, berarti itu setara dengan yang tingkat kedua. Nah, yang tingkat kedua itu lebih masuk kalau kita tuh menggunakan advokat sebagai penengahnya. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyampaikan terkait dengan isu dan alat bantu analisis yang telah kalian gunakan di dalam diskusi kelompok ya. Baik, itu saja kita cukupkan kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan tetap semangat ya, tetap berikan yang terbaik. Yakinlah apa yang kita pahami hari ini insya Allah akan bermanfaat di suatu saat nanti. Baik, sebelum kita tutup perkuliahan, mari kita berdoa ya menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu saja dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.